Mahmud, laporan yang kemarin sudah kita kirim ke email ya. Oh oke bang, makasih banyak bang. Oh iya bang, boleh ngerepotin nggak bang? Ya, gimana Mud? Anu bang, boleh pinjam uang nggak bang? Kalau nggak besar, mungkin ada Mud. Gimana sih? Nggak besar kok bang, cuman 300.000 aja. Oh, boleh. Butuh buat kapan? Kalau bisa sebelum nanti sore bang. Aci. Oh ya, nanti sebelum pulang temui saya ya. Oh iya bang, satu lagi bang. Oh iya, ada apa? Bisa nggak bang, abang temui si Remon? Sepertinya dia lagi galau bang. Si Raymond sekarang di mana? Kalau jam segini biasanya dia di bersih-bersih di ruang convention hall bang. Oh oke, aku kesana dulu ya. Hai Raymond. Ya pak, saya di sini. Raymond, ayo kita makan siang dulu. Oh iya pak, siap. Ayo Raymond, gak usah malu-malu, nanti saya yang bayar. Pada tahun 1950-an, seorang psikolog Polandia bernama Kazimierz Dabrowski meneliti para penyintas Perang Dunia Kedua dan bagaimana mereka menghadapi pengalaman traumatik pasca perang tersebut. Ini adalah Polandia, jadi banyak hal mengerikan yang terjadi. Orang-orang ini telah mengalami atau menyaksikan kelaparan massal, pengoboman yang mengubah wajah kota-kota menjadi puing, pembasmian, penyiksaan tawanan perang, dan pemerkosaan, dan atau pembunuhan anggota keluarga. Jika bukan oleh Nazi, maka beberapa tahun kemudian oleh Soviet. Seperti yang dikaji Dabrowski mengenai para penyintas, dia mengamati sesuatu yang mengejutkan sekaligus luar biasa. Persentase yang cukup besar dari antara mereka meyakini kalau derita dari pengalaman di masa perang, meskipun menyakitkan dan tentu saja membuat trauma, sebenarnya telah membuat mereka menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan ya, bahkan menjadi orang-orang yang lebih bahagia. Banyak orang menggambarkan kehidupan mereka sebelum perang sebagai orang yang sangat berbeda, kurang bersyukur dan tidak menghargai orang-orang yang mereka cintai, malas-malasan dan ditelan masalah remeh, menyia-nyiakan apa yang telah mereka terima. Pasca perang, mereka merasa lebih percaya diri, lebih yakin pada diri mereka sendiri, lebih bersyukur dan tidak dirisaukan dengan hal sepele dan kerikil kecil dalam hidup. Jelas, pengalaman yang mereka lalui mengerikan dan para penyintas ini tidak bahagia sama sekali dengan hal itu. Banyak di antara mereka masih menderita akibat parut luka emosional dari perang yang terus-menerus tersebut. Tetapi beberapa di antara mereka berhasil memanfaatkan luka tersebut untuk mengubah diri mereka dengan cara yang positif dan lebih kuat. Dan mereka tidak sendiri dalam pembalikan tersebut. Bagi sebagian dari kita, pencapaian yang paling membanggakan muncul dalam wajah kemalangan yang amat besar. Luka kita sering membuat kita semakin kuat, lebih tangguh, lebih membumi. Banyak penyintas kanker, sebagai contoh, yang melaporkan kalau mereka merasa lebih kuat dan lebih bersyukur setelah berhasil memenangkan perjuangan untuk bertahan hidup. Banyak personel militer bersaksi tentang ketangguhan mental yang diperoleh dari bertahan di lingkungan yang berbahaya seperti zona perang. Dabrowski berpendapat bahwa rasa takut dan kecemasan serta kesedihan tidak selalu menjadi kondisi mental yang tidak diinginkan atau tidak membantu, melainkan itu sering mewakili derita yang selayaknya kita butuhkan demi perkembangan jiwa kita. Dan menyangkal luka itu sama dengan menyangkal potensi kita sendiri.
Seperti halnya seseorang yang mengalami rasa sakit fisik untuk membentuk tulang dan otot yang lebih kuat. Seseorang harus mengalami sakit emosional untuk mengembangkan ketangguhan emosional yang lebih besar, rasa percaya diri yang lebih kuat, belas kasih yang meningkat, dan secara umum hidup lebih bahagia. Anda boleh menyebut ini sebagai pengalaman ambang batas atau mengalami sebuah krisis eksistensial. Namun saya lebih suka menyebutnya menembus badai. Ya terserah Anda aja. Bisa jadi saat ini mungkin kalian sedang berada dalam posisi tersebut. Mungkin kalian sedang menghadapi tantangan yang paling signifikan dalam hidup kalian dan limbung karena semua hal yang sebelumnya kalian pikir normal serta baik telah berubah menjadi sebaliknya. Menurutku justru hal itu sangat bagus. Itu sebagai permulaannya. Saya sungguh-sungguh ingin menekankan sekali lagi bahwasanya derita adalah bagian dari sebuah proses, penting untuk merasakannya. Karena jika kalian hanya mengejar kesenangan di atas rasa sakit, jika kalian membiarkan diri kalian terlena dengan kepowahan dan pemikiran positif yang delusional, jika kalian terus memanjakan diri dalam berbagai hal atau kegiatan, kalian tidak akan pernah menemukan motivasi yang menjadi syarat untuk benar-benar berubah. Contohnya semacam ini. Ada seorang gadis yang orang tuanya imigran dan menabung selama seluruh hidup mereka untuk menyekolahkannya sehingga masuk sekolah kedokteran. Tetapi sekarang dia duduk di sekolah kedokteran dan membencinya. Dia tidak ingin menghabiskan hidupnya sebagai dokter. Jadi dia sungguh ingin berhenti kuliah. Namun dia merasa terjebak sehingga pada akhirnya dia mengirim. Contohnya lagi semacam ini. Ada orang tua tunggal seorang ibu yang sekarang anak-anaknya sudah lulus kuliah, namun masih bermalas-malasan di sofanya, makan makanannya, menghabiskan uangnya, tidak menghargai ruang atau keinginan si ibu untuk mendapatkan privasi. Dia ingin hidup sendiri, si ibu ingin melanjutkan hidupnya sendiri. Dan di saat yang sama, dia takut setengah mati, meminta anak-anaknya untuk pindah sedemikian rupa hingga dia bertanya, bagaimana cara meminta mereka pindah? Bagi kita yang tidak terlibat di dalamnya, jawaban itu sangat mudah sekali, yaitu berhenti mengoceh dan segera lakukan saja. Namun dari sudut pandang masing-masing orang yang mengalaminya, pertanyaan itu sangat mustahil dan sangat rumit dan buram. Seakan-akan seperti teka-teki yang dimasukkan dalam kotak yang terkunci, kemudian dimasukkan dalam lemari, yang lemarinya itu dikunci juga. Pertanyaan ini sangat lucu karena jawabannya terlihat sulit bagi siapapun yang mengalaminya dan tampak mudah bagi siapapun yang tidak mengalaminya. Masalahnya di sini adalah rasa sakit. Mengisi berkas pengunduran diri dari sekolah kedokteran jelas merupakan langkah yang langsung tepat sasaran, sedangkan melukai hati orang tua adalah perkara lain. Meminta seseorang untuk keluar dari rumahmu adalah sebuah keputusan yang jelas. Perasaan bahwa kamu menelantarkan anak sendiri akan lain sama sekali masalahnya. Banyak orang ketika mereka merasakan suatu bentuk rasa sakit atau amarah atau kesedihan, mengabaikan semuanya dan mulai merasa kebal atas semua perasaan yang menghinggapi. Sasaran mereka adalah untuk secepat mungkin merasa baik kembali. Bahkan jika itu berarti mengubah atau menipu diri mereka sendiri, atau kembali ke nilai mereka yang buruk. Belajarlah untuk menahan rasa sakit yang telah kalian pilih. Ketika memilih sebuah hal baru, kalian sedang memilih untuk memasukkan bentuk rasa sakit yang baru ke dalam hidup kalian. Rasakan, nikmati, terima dengan tangan terbuka, kemudian lakukanlah. Saya tidak berbohong, ini akan terasa tidak mungkin pada awalnya. Tetapi kalian dapat memulainya dengan hal yang sederhana. Kalian akan merasa seakan-akan kalian tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun kita telah membahas hal ini. Kalian tidak tahu apapun. Bahkan ketika kalian pikir kalian tahu, kalian benar-benar tidak tahu apa yang akan kalian lakukan. Jadi sungguh tidak ada ruginya kan? Hidup adalah tentang tidak mengetahui apapun dan kemudian melakukan sesuatu. Apapun yang terjadi, segala hal dalam kehidupan berlaku seperti ini, tidak pernah berubah. Bahkan saat kalian bahagia, bahkan ketika kalian kentut parfum sekalipun, bahkan saat kalian memenangkan undian,
dan membeli satu armada kecil jet tempur. Kalian masih tidak tahu apapun yang sedang kalian lakukan. Jangan pernah lupakan itu dan jangan pernah takut akan hal itu.